Hai Gadget Lover, Assalamualaikum. Bareng Gadget lagi di channel YouTube Gadget Empire. Menjelang lebaran kemarin, Samsung menghadirkan lini terbaru seri M, yaitu Samsung Galaxy M21. Ada apa aja yang baru di Samsung Galaxy M21 ini? Gimana performanya? Langsung aja kita bahas 7 kelebihan dan kekurangan Samsung Galaxy M21 versi Mbak Gadget. Desain yang simple, nyaman di genggaman, dan penempatan fingerprint sensornya yang pas di jari jadi kelebihan pertama dari Samsung Galaxy M21 ini. Cukup tipis dengan ketebalan 8,9 mm. Bobotnya terbilang ringan untuk smartphone yang punya baterai di atas 5000 mAh. Speakernya hanya ada satu di bagian bawah, sedangkan terdapat dual mikrofon di bagian bawah dan atas smartphone ini. Port konektornya sudah menggunakan USB Type-C dan masih terdapat audio jack untuk menggunakan handsfree. Sayangnya, tidak mendapatkan handsfree di dalam box pembeliannya. Buat yang suka desain simple, Samsung Galaxy M21 bisa jadi pilihan yang pas buat gadget lover. Kelebihan kedua ada di layarnya. Layarnya yang Super AMOLED di Samsung Galaxy M21 ini sudah pasti jadi unggulan smartphone di kelas harganya. Selain punya layar jernih khas Super AMOLED, resolusi layarnya dan kepadatan pikselnya juga tinggi. Experience multimedia atau gaming terasa maksimal banget. Desain Infinity U display untuk notch-nya gak gitu terasa mengganggu. Sekeliling bezel terlihat tipis sehingga view area jadi lebih lebar lagi. Digunakan di luar ruangan cukup nyaman karena kecerahan warnanya tinggi. Satu lagi kelebihan di layarnya ini adalah adanya perlindungan Corning Gorilla Glass 3 sehingga semakin aman pakai Samsung Galaxy M21 ini tanpa takut gampang tergores. Karena layarnya menggunakan Super AMOLED, kita juga bisa mengaktifkan dark mode dan always on display untuk menghemat daya baterai dan tampilan yang lebih elegan. Terdapat juga blue light filter untuk penggunaan yang lebih nyaman saat malam. Dan screen mode untuk mengatur tingkat saturasi warna pada layar dan white balance untuk disesuaikan dengan kenyamanan mata. Ketiga, Mbak Gadget paling suka sama kamera selfie-nya. Samsung Galaxy M21 ini hadir dengan kamera selfie 20 megapiksel yang bagus banget. Lensa selfie-nya wide, jadi cakupan area capture lebih luas. Selain ada AI Beauty di kamera selfie-nya ini, kita bisa capture foto bokeh dengan fitur live focus dan ada AR Doodle juga. Sayangnya, night mode dan super steady video tidak bisa digunakan di kamera selfie-nya. Triple kamera 48 megapiksel juga jadi fitur unggulan di Samsung Galaxy M21. Banyak banget fitur yang bisa dipakai di kamera utamanya ini. Selain kita bisa capture foto dengan resolusi besar 48 megapiksel, kita juga bisa capture foto dengan wide lens 8 megapiksel yang hasilnya nggak kalah bagus. Dengan kamera utamanya, AI Scan Recognition bisa kita aktifkan. Di fitur Live Focus, kita bisa capture foto bokeh dengan tingkat blur yang bisa diatur. AI Beauty bisa diaktifkan juga di live fokusnya ini untuk hasil foto yang maksimal di kondisi gelap. Fitur night mode-nya bisa menghasilkan foto yang lebih terang dan detail. Terdapat juga food mode untuk mengcapture foto makanan agar lebih artistik, dan panorama untuk capture area yang lebih luas. Yang Mbak Gadget suka juga di kamera Samsung Galaxy M21 ini adalah adanya Pro Mode untuk mengatur level ISO, white balance, dan shutter speed secara manual. Pengambilan video mendukung hingga 4K, namun untuk mengaktifkan Super Steady hanya bisa di resolusi 1080p. Terdapat juga AR Doodle untuk seru-seruan capture foto dengan doodle yang lucu-lucu. Untuk video yang dramatis dan sinematik, terdapat juga fitur slow-mo, super slow-mo, dan hyperlapse juga di kameranya. Kelebihan keempat yang Mbak Gadget suka ada di daya tahan baterainya yang super lama. Dengan baterai 6000 mAh-nya ini, kita bisa gunakan Samsung Galaxy M21 ini lebih dari 9 jam nonstop untuk pemakaian yang cukup berat. Dengan memanfaatkan fitur device care dan power saving, smartphone ini bisa tahan 4 hingga 5 hari pemakaian ringan sosmed dan sesekali video stream. Di paket pembeliannya, kita sudah langsung mendapatkan adaptive fast charging 15 watt
Dengan chargernya ini kita bisa mengisi daya dengan cukup cepat. Charging full membutuhkan waktu sekitar 2 jam 30 menit. Experience One UI 2.0 berbasis Android 10 yang ringan jadi kelebihan kelima di Samsung Galaxy M21 ini. Home screen dan shortcut icon ciri khas Samsung udah nyaman banget di mata. Di One UI 2.0 ini kita bisa mengatur fokus mode untuk lebih meningkatkan efisiensi waktu tanpa terganggu oleh smartphone. Di Advanced Feature kita bisa mengatur shortcut dengan Side Key, Smart Pop-up View, Direct Share untuk transfer file dengan cepat melalui Wi-Fi Direct, pengaturan motion dan gestur, dual messenger, dan gak ketinggalan ada game launcher untuk meningkatkan performa gaming. Digital Wellbeing Tools bisa jadi pengingat kita agar tidak kecanduan bermain smartphone. Yang jadi ciri khas Samsung terdapat Samsung Pay untuk memudahkan transaksi dan Samsung Members App untuk bergabung dengan komunitas Samsung Members Indonesia dan terhubung dengan mudah ke promote dan customer service Samsung Indonesia. Keenam, performa gaming dan multitasking di Samsung Galaxy M21 jadi kelebihan yang bagi Gadget suka juga. Chipset yang digunakan sama dengan kakaknya Samsung Galaxy M31 yaitu Exynos 9611. Hadir dengan RAM 4GB dan internal storage 64GB UFS 2.1, performa Samsung Galaxy M21 cukup mumpuni untuk multitasking dan gaming. Skor Antutunya mencapai 157.000 dan skor benchmark dengan PC Mark dan 3D Mark juga hasilnya bisa dibilang sesuai dengan harganya. Fitur Game Booster bisa memaksimalkan experience gaming dengan melakukan setting ke focus on performance di Game Booster settingan. Main PUBG Mobile bisa sampai setting grafis HDR dan frame rate ultra. Tapi buat Mbak Gadget rasanya kurang smooth dan agak berat main di settingan ini. Buat experience main PUBG lebih smooth, Mbak Gadget saranin untuk turunin settingan ke grafis HD dan frame rate high agar main game lebih smooth dan minim frame drop atau lag. Kelebihan ketujuh yang jadi unggulan di Samsung Galaxy M21 ini adalah experience multimedia yang maksimal dengan kualitas speaker yang bagus dan dukungan teknologi Dolby Atmos audio saat menggunakan handsfree. Kita juga bisa mengatur equalizer dengan menggunakan beberapa preset yang telah disediakan atau mengcustom sesuai keinginan. Terdapat juga fitur Adapt Sound untuk menyesuaikan frekuensi suara disesuaikan dengan range frekuensi sesuai dengan usia penggunanya agar suara dari media ataupun ringtone bisa terdengar dengan optimal. Selain 7 kelebihan di atas, ada beberapa hal yang menurut Mbak Gadget kurang di smartphone ini. Desain layar Infinity U Display bisa dibilang kurang kekinian karena tren smartphone mid-range saat ini menggunakan layar punch hole. Desainnya yang simple mungkin cocok untuk yang suka desain minimalis, tapi looks-nya jadi kelihatan klasik dan kurang keren. Dan yang terakhir untuk kapasitas baterai 6000 mAh, rasanya adaptive fast charging 15 watt kurang begitu cepat buat ngisi dayanya. Mungkin akan lebih maksimal jika mendukung fast charging 18 watt agar pengecasan dayanya jauh lebih cepat. Overall, Samsung Galaxy M21 ini Mbak Gadget rasa sepadan dengan harga yang ditawarkan. Hadir dengan chipset yang lebih tinggi, kualitas foto yang bagus, layar yang jernih, dan baterai besar 6000 mAh, Samsung Galaxy M21 ini bisa jadi pilihan utama buat gadget lover yang butuh smartphone dengan hardware dan fitur yang mumpuni di berbagai spek. Kalau menurut gadget lover bagaimana? Sudah sepadankah Samsung Galaxy M21 ini dengan harganya? Silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah, kita akan berdiskusi lebih lanjut mengenai Samsung Galaxy M21 ini. Kritik saran masih Mbak Gadget tunggu juga di bawah. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel YouTube Gadget Empire dengan cara klik subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, di like videonya dan di share video-video dari channel YouTube Gadget Empire. Mbak Gadget pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum, sampai ketemu di video review berikutnya.